Gue bilang ini orang goblok banget. Tapi udah lama kalau ingat videonya. Nah sekarang ini orang diangkut, matanya ditutup, diborgol, kakinya juga diborgol, dipindahin ke penjara super maksimum. Itu satu orang tuh satu kecil banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk siapapun pengacara yang ada kepedulian dengan Amar Zoni, khususnya abangku yang terhormat Bang Hotman Paris. Tolong bantuan hukum untuk Amar Zoni, karena saya telah dikirimkan surat oleh Amar Zoni dan Amar Zoni mengatakan dia bukan bandar, bukan pengedar. Dia hanyalah seorang public figure yang sedang dibina. Amar Zoni sakit. Kalau orang sakit mesti direhabilitasi, mesti diobati, bukan dihukum mati. Orang sakit bukan dihukum mati. Kita bunuh penyakitnya, bukan orangnya. Jadi saya berharap kepada Bang Hotman Paris, tolong bang, kasihan bang. Ini belum ada putusan pengadilan, tapi Bang Amar sudah dibuang ke Nusa Kambangan. Saya sudah pernah dakwah ke Nusa Kambangan dan tahu betul bagaimana keadaan di sana. Semoga ada perlindungan hukum untuk Amar Zoni dan keadilan bisa ditegakkan di negeri ini. Makasih banyak Bang Hotman Paris dan tim. Semoga video ini sampai ke abang. Amar Zoni terlibat pengedaran syabu-syabu di dalam rutan Salemba. Salam, APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Gue bingung deh, Amar Zoni kan dia jualan syabu-syabu di rutan, kenapa ditekong say? Syabu-syabu kan enak, gue juga sering kok makan syabu-syabu. Kembali ke mode serius, Amar Zoni, sehancur apa hidupmu bang? Masa nggak kapok sih? Berapa kali sih ini? 4 kali ya? Keempat kalinya ya? Aduh bang, mungkin abang nih udah udah benar-benar nggak tahu kali ya makna hidupnya untuk apa, tujuan hidupnya apa. Sudah diceraikan Irish Bella, terus sudah jauh dari anak-anak gitu ya bang ya. Jadi mungkin Bang Amar nih berpikir, nanti gua kalau keluar dari penjara juga percuma, buat apa gitu loh. Cuma maksud saya gini bang, oke gitu ya kalau abang tidak mempedulikan tujuan hidup abang gitu. Cuma permasalahannya itu nanti anak-anak kalau gede ngelihat jejak digital bapaknya kayak mana bang? Iya bang, gue mau tanya, kemarin pada yang ngehujat Irish Bella mana? Kok nggak pada muncul? Katanya Irish Bella harusnya menemani Amar Zoni. Katanya Irish Bella harus menjadi istri yang baik, istri yang benar, istri yang saling mengasihi, yang menemani susah dan senang. Tapi ini kalau lakinya modelan Amar Zoni, kalau kata gue juga gue tinggalin, jangankan Irish Bella. Kata gue kagak kapok-kapok, ini juga Amar Zoni 4 kali. Terus bisanya dia dagang gitu ya. Dia dagang narkocoy di dalam rutan. Maksud gue itu terselubungnya dari mana? Siapa yang nganter, siapa yang ngirim, siapa yang mempelopori dan segala macamnya gitu loh. Kenapa bisa masuk rutan? Gue nggak tahu ini nih Amar Zoni ini emang pengen dihukum metong apa bagaimana ceritanya? Punya cita-cita mau dibawa ke Nusa Kambangan apa bagaimana konsep? Gue nggak ngerti. Hukuman dia aja belum selesai, masa tahanannya belum selesai, diulangnya malah dagang narkocoynya di dalam rutan. Kata gue lu tuh duta rutan Salemba apa bagaimana? Percuma sih gue bikin konten tentang Amar Zoni, orangnya juga kagak bakalan ngelihat video gue kan. Katanya ya untuk beberapa orang yang udah pernah mendekam di dalam jeruji besi gitu ya, katanya penjerong itu tempat mereka untuk bertobat, tempat mereka untuk mengubah diri mereka jadi lebih baik, tempat mereka untuk jadi mendekatkan diri kepada sang pencipta gitu ya. Pertanyaan gue ya, apakah Amar Zoni ini di dalam penjerong tidak sholat, tidak beribadah, apa bagaimana? Bang Amar, gua akui ya, dulu tuh lu ganteng banget bang, ganteng banget sumpah dah. Sekarang ya bukan berarti lu jelek, cuman maksud gua kelakuan lu yang jelek. Gua paham ya, mungkin posisi Amar Zoni ini, dia ini juga sudah tidak memiliki semangat hidup, jadi tidak memiliki semangat untuk hidup bebas di luar jeruji besi gitu loh. Mungkin juga kalau dia keluar penjara dia udah terlanjur menanggung malu, mukanya mau taruh di mana, image-nya taruh di mana, karirnya udah hancur, rumah tangganya hancur, keluarganya hancur. Jadi mungkin Bang Amar juga tidak memiliki semangat, itulah ya. Makanya mungkin juga dia ini lebih nyaman di dalam rutan. Mungkin bisa jadi seperti itu pola pikirnya. Cuma yang mbok pikirin gitu loh, nanti kalau anak-anaknya dia udah gede ngelihat jejak digital bapaknya dan segala macamnya, apa nggak makin lebih malah menyiksa anaknya, nanti dibully di sekolahan, nanti dikatain, dicemooh, diolok-olok dan segala macamnya gitu loh. Maksud gua kalau udah gagal jadi kepala rumah tangga, udah gagal jadi suami, ya dalam menjalani masa hukumannya, dalam menjalani menebus kesalahan di jeruji besi, ya tolonglah bisa menjadi bapak yang baik gitu loh. Jangan segala hidupnya tuh malah jadi gagal. Mentang-mentang lu gagal terus semua-muanya lu gagalin juga. Minimal lu bisa tebus kesalahan lu buat anak lo lah. Minimal lu nggak makin menghancurkan jejak digital lo yang ujung-ujungnya akan berimbas ke anak lo nantinya gitu loh. Semengerikan apa sih Nusa Kambangan sampai-sampai wajahnya Amar Zoni ditutup kayak gini? Ayo kita bahas. Jadi banyak orang yang bilang kalau Nusa Kambangan ini adalah Alcatraznya Indonesia. Lokasinya ada di suatu pulau yang ada di Cilacap, Jawa Tengah.
Nah, tempatnya tuh dikelilingin hutan yang masih banyak hewan buasnya, guys. Penjagaan di sini tuh super ketat banget dan rute lokasinya tuh sangat dirahasiakan. Makanya si Amar Zoni ditutup kayak gini nih. Ada 4 level keamanan di Nusa Kambangan ini. Ada minimum, medium, maksimum, dan yang paling tinggi adalah super maksimum security. Nah, si Amar Zoni ini masuk ke kategori super maksimum security, guys. Tingkat keamanan yang paling super ketat. Di dalam situ cuma diisi 1 orang dalam 1 sel. Ini tuh tempatnya para napi kelas kakap, guys. Dan di sini diizinin menghirup udara segar di luar tembok itu cuma 1 jam dalam sehari. Selebihnya masuk ke dalam sel. Buset, nggak kebayang banget sih gua. Lagian ini si Amar Zoni udah bener-bener main sinetron ya. Malah milih kehidupan yang kayak gini. Gimana menurut lo? Coba tulis di komentar. Bocah, lu kagak bosan apa masuk penjara mulu? Heran banget dah gua. Ulah lu ada baik. Pantes be bini lu cerain lu. Lu kelakuan lu begini. Dah. Baru be waktu kemarin tuh keluar udah masuk be lagi ini. Lu lihat be no, mata ditutup, tangan diborgol, Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan. Ya, makin jauh lu, makin sengsara lu di Nusa Kambangan. Ya, kagak tahu dah gua sama nasib lu gimana di sono. Ya ilah, kasihan bet. Tapi kalau kagak begini, kagak jerak-jerak nih bocah. Perasaan dulu kagak begini dia. Heran bet, dia bergaul sama siapa sih? Coba deh cerita yang kenal sama dia. Gaulnya sama siapa sih? Dah. Saya ingin mengklarifikasi sedikit tentang apa yang terjadi saat ini dengan abang saya dan kasus-kasus yang sudah banyak banget diberitakan oleh media. Bang Amar ini masih dugaan, teman-teman. Ya, jadi belum ada data dan faktanya. Jadi kita sama-sama nunggu aja hasil persidangan. Saya mohon sekali untuk sahabat-sahabatnya Bang Amar harus lebih hati-hati lagi untuk berbicara ke depan media. Kita belum tahu data dan faktanya. Kita belum tahu itu, teman-teman. Ya. Dan sebagai adiknya Bang Amar, yang tahu seluruh kehidupannya Bang Amar dari kecil sampai sekarang, saya yakin abang saya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh media. Abang saya adalah pribadi yang baik. Bang Amar tidak seperti apa yang dituduhkan. Dan saya sangat berpegang kepada hukum yang seadil-adilnya, dan saya berharap pihak-pihak terkait bisa memberikan hukum yang sebaik-baiknya sesuai data, fakta, dan bukti. Tanggapan netizen bahwa Amar Zoni ini ada yang menjebak, katanya ini kata Ustadz Jerry Sulaiman sebelum Amar Zoni dipindah ke rutan Nusa Kambangan. Beliau cerita kalau si Amar Zoni ini mengirimkan surat. Jadi beliau meminta Bang Hotman untuk bantuan hukum terhadap si Amar Zoni. Karena Jerry Sulaiman ini adalah temannya mungkin ya guys.